Sampai mana kemarin? Wan siapa? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, aku mendatangi Aisyah. Asma itu anak daripada Abu Bakar. Aisyah juga anak dari Abu Bakar. Lebih tua Asma, kalau tidak salah 10 tahun. Jadi lebih tua 10 tahun. Kakaknya Asma itu kakaknya Aisyah. Apa kata Asma? Asma berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan dia masih sholat. Kemudian aku mengatakan, maka aku berkata, bagaimana keadaan manusia? Aisyah memberi isyarah ke langit. Fa'idha an-nasu qiyamun. Fa'idha mongko dumadaan an-nasu utawi menungso qiyamun iku padha ngadeg. Faqalat subhanallah. Kultu ngucap sapa ingsun, ayatun. Fa asyarat bi ra'siha. Mongko awe isyarah sapa Aisyah bi ra'siha, kelawan sirai Aisyah. Ai na'am. Fakumtu mongko ngadeg sapa ingsun. Hatta alani al-ghusyu. Hatta ala sehingga munggani ing ingsun apa al-ghusyu. Ghusyi. Yani tidak sadar. Faja'altu mongko tumandang sapa ingsun asubbu iku ngesok sapa ingsun ala ra'si ing atase sira ingsun almaa ing banyu. Fahamida mongko muji sapa Allah ing Allah sapa Nabi sallallahu. Wa asana lan muji sapa Nabi alaihi ngatasi Allah. Tumma qala mongko nuli dawuh sapa Nabi, ma min syai'in, ora ana sanging suwiji-wiji, lam akun kang ora ana sapa ingsun, uritu den paringi pirsa sapa ingsun hu ing suwiji-wiji. Illa ra'aitu kejaba ningali sapa ingsun ing suwiji-wiji fi maqami ing dalam makam ingsun hadza ya iki hatal jannata sehingga swarga wan nara lan neraka. Fa ukhiya mongko den wahyuake sapa ingsun ilayya maring ingsun, wa ukhiya mongko den wahyuaken ilayya maring ingsun annakum apa setuhune sira kabeh tuftanuna iku den fitnah sapa sira kabeh fi kuburikum ing dalam kuburan sira kabeh misla ing sepadane au qariban utawa parek min fitnatil masihid dajjal saking fitnahe masihid dajjal. Yuqalu dan ucapaken ma iku apa ilmuka utawi ilmune sira bihadzal rajuli kelawan iki lawang lanang. Fa amal mu'minu mongko anapun utawi mukmin awil mukinu utawa wong kang yakin wa yaqulu mongko ngucap sapa wong wa utawi rajul
iku Muhammadun Muhammad huwa utawi rajul Rasulullah iku utusane Gusti Allah jaa teka sapa rajul na ing kita bil bayyinati kelawan bayyinat waludalan pituduh fa ajabna mongko ngijabah sapa kita hu ing nabi wattaba'na lan ngikuti sapa kita hu ing nabi huwa utawi nabi rajul Muhammadun iku Muhammad salasan kelawan ping 3 fa yuqalu mongko den ucapake nam turu sira salihan khalis nyak qad amil kaalimna teman-teman weruh sapa kita ing kunta lamun ana sapa sira iku mulamukinan yektine wong kang yakin bi kelawan nabi wa amal munafiqu lan ana punutahe munafik awil murtabu ta wong kang mamang kaya kulo mongko ngucap sapa munafik la adri ora ngerti sapa ingsun sami itu krungu sapa ingsun annasa ing menungsa yaquluna ngucap sapa menungsa syai'an ing suwiji-wiji fakultu mongko ngucap sapa ingsun hu ing syai' dari hadis ini diambil pelajaran bahwa di kuburan pertama kali pertanyaan itu bukan man rabbukum, tapi awal pertanyaan adalah kenal enggak kamu sama orang ini. Yang dimaksud orang ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya itu malah Nabi yang ditanyakan. Bukan man rabbuka. Bukan yang ditanyakan, yang pertanyaannya dibocorkan sama Mbak Mudin itu bukan. Pertanyaan pertama, kamu kenal enggak sama rajul ini, laki-laki ini? Kalau orangnya yakin, orang mukmin, dia akan mengatakan, loh siapa yang enggak kenal? Beliau nabiku. Beliau datang membawa risalah, beliau datang membawa petunjuk, aku ikuti. Beliau Nabi Muhammad 3 kali, beliau Nabi Muhammad, beliau Nabi Muhammad. Kata malaikatnya, tidur. Enggak usah repot-repot kamu jawab pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaan berikutnya pasti kamu tahu jawabannya. Karena jawabannya sudah dibocorkan Mbak Mudin. Itu jawabannya kan harus dibocorkan Mbak Mudin. Kalau kamu ditanya pertama kali jawaban sing tegas, ngojo geder, Gusti Allah pangeran kula. Kamu pasti bisa jawab. Wes tenang aja, santai. Kata malaikatnya santai, turu wes. Gak perlu ditanya lagi sudah. Kamu tidur, kata Nabi SAW. Tapi kalau orang munafik, tapi kalau orang yang ragu-ragu, apalagi orang kafir, ketika ditanya dia jawab, ya siapa ya, aku tidak paham. Cuman aku pernah dengar orang-orang itu memanggilnya demikian. Ya aku ikut-ikutan aja. Oh begitu, ya sudah. Saya akan kasih kamu pertanyaan berikutnya. Tidak ada, santai buat kamu. Yakin kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi ternyata pertanyaannya kubur itu yang pertama kali adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, sa'annahu tazawwaja, sesungguhnya Uqbah bin Haris iku tazawwaja menikah sapa Uqbah bin Haris ibnatan ing anak wadon li Abi Ihabin kaduwe Abi Ihab Ibn Azir, ya Ibn Aziz sepu Azir.
Zai apa ra? Aziz ya. Fa'atat mongko teka hu ing si Uqbah imra'atun sapa wong wadon. Faqalat mongko ngucap sapa imra'ah inni setune ingsun arda'tu nyusoni sapa ingsun Uqbatan ing Uqbah walati lan wong wadon kang tazawaja menikah sapa Uqbah biha kalawan alati. Uqbah menikah dengan seorang wanita. Tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba dumadaan. Datang seorang wanita tua. Dia mengatakan, Uqbah sama istrinya ini dulu pernah tak susoni. Dua anak ini dulu pernah tak susoni, kata si wanita tadi. Faqala mengucaplah maring wadon, Uqbah tu sapa Uqbah ma'alamu ora weruh sapa ingsun. Anaki istune sira wadon iku ardhati nyusoni sapa sira wadon ingsun. Wala akhbarti lan ora ngabari sapa sira wadon ingsun. Faroke mongko numpak sapa tumandang numpak sapa Uqbah berangkat sapa Uqbah ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu bil Madinati kawan Madinah. Wah ini bahasa alam mongko takok sapa Uqbah ing Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu kaifa khalika ya apa waqad kila lan teman-teman wis den ucapake. Fa faraka mongko misahake sapa Nabi ing wadon Uqbah ing Uqbah wa nakahat lan nikah sapa wadon zaujan ing suami ghairahu ing saliyane Uqbah. Lapor, lho kamu kok baru ngomong sakniki? Dulu kamu tidak pernah bilang kalau kamu pernah nyusoni aku gak ngerti. Sebentar saya tak tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu tanya Nabi, jawabnya Nabi lah bagaimana lagi? Sudah dikatakan seperti itu, ya kamu harus pisah. Tidak boleh menikah dengan saudara suson. Karena kamu ternyata masih saudara, pernah disusoni. Maka dua orang itu, Uqbah sama istrinya, terpaksa harus dipisah. Kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang lain. Saudara suson itu tidak boleh dinikah. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwa menyusui kepada ibu yang bukan ibunya itu akan menjadi ibu, menjadi mahram. Dan kalau sudah mahram berlaku istri, berlaku hukum anak. Kalau sudah berlaku hukum anak, maka dengan saudara-saudaranya yang lain itu juga seperti saudara sendiri. Tidak boleh menikah. Mulane ada usaha untuk merusak manusia muslim seluruh dunia dari Yahudi. Apa itu? Mau mengalengkan susu ibu. Jadi yang dikalengkan bukan susu sapi, tapi air susu ibu mau dikalengkan. Ini kalau sampai terjadi, terus dibeli sama umat Islam, berarti umat Islam seluruh dunia saudara. Akhirnya umat Islam seluruh dunia tidak bisa nikah. Mau nikah tidak bisa. Dulurmu itu pada tukune yang toko biyen. Masa? Iya, kamu beli susu merek ini enggak? Iya. Oh iya, berarti saudara. Kurang ajar Yahudi, untungnya enggak jadi. Untungnya enggak
Jadi, nah kok lah ono sapi perah lah ono ibu-ibu perah. Malah ya lucu kok. Wah parah Yahud. Yahud. Alasannya vitaminnya itu sangat komplit, lebih bagus daripada air susu sapi. Mulanya mau dikalengno. Kalau ini terjadi, wah nanti ada peternakan ibu-ibu nanti. Peternakan ibu seperti ada peternakan sapi, ada peternakan mak-mak. Wah parah ini. Ono ayah hudul. Akhirnya tidak jadi. Kalau itu jadi, sak dunya itu jadi saudara susun kabeh. Aneh-aneh. Ana Umar radhiyallahu anhu qala kuntu ana sapa ingsun ana sapa ya ingsun wajarun lan tangga li kaduwe ingsun minal ansari saking sahabat Ansor fi Bani Umayyah bin Zaid ing dalem Bani Umayyah bin Zaid wa iya utawi Bani Umayyah min awalil Madinati utawi Bani Umayyah bin Zaid iku min awalil Madinati saking dhuwur-dhuwure Madinah yani dataran tinggi wa kunalan ana sapa kita iku nawabu bergantian sapa kita anuzula ing mudhun ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu temurun yauman ing dalam sedina wa anzilu mudhun sapa ingsun yauman ing dalam sedina fa iza nazaltu mongko nalingane mudhun sapa ingsun jitu teka sapa ingsun hu ing wong ing jarun tangga bi khabarin kelawan khabar zalikal yaum minal wahyi sanging wahyu wa ghairihi wa iza nazala mongko nalingane temur jarun fa alamit la zalik fa nazala sahibil ansor mongko mudhun sapa sahibil ansor yauma naubatih Fadaraba babi mongko mengethuk sapa sahibi babi ing pintu ingsun dorban syadida. Faqala azama wa azama ana to ning kono sapa iku babazi itu mongko kuwatir sapa ingsun fakharajtu mongko metu sapa ingsun nilai maring jarun. Faqala hadasa amrun azim. Apa iku fadakhal tu mongko mlebu sapa ingsun ala Hafsah fahidha mongko dumadaan ukhiya utawi Hafsah iku tabki faqultu atalaku kunna Rasulullah qalat la adri summa dakhaltu mongko nuli mlebu sapa ingsun lan Nabi faqultu wa ana qaim atalak tanisaka qala la faqultu Allahu akbar. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku punya seorang tetangga sahabat Ansor dari Bani Umayyah bin Zaid. Kami tinggal di dataran tinggi, kata Umar. Kemudian kami bergantian sama tonggo. Satu hari tetanggaku turun. Mari ngono hari kedua ganti aku sing mudhun. Karena rumahnya di dataran tinggi di daerah Madinah. Madinah itu dulunya ada pegunungan, ada daratan. Ada pegunungan, ada dataran rendah. Lah Sayyidina Umar ini rumahnya di dataran tinggi. Kadang mudhun gantian sama tonggone. Nanti kalau aku yang turun, aku nanti pulang ngasih kabar tonggoku. Tadi ada pelajaran begini-begini. Jadi menunjukkan betapa semangatnya para sahabat ngaji. Tapi mereka juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Jadi sehari kerja, sehari ngaji. Gantian sama tetangganya. Kalau Sayyidina Umar ngaji, tetangganya bekerja.
Nanti kalau tetangganya ngaji, Sayyidina Umar bekerja. Tapi nanti kalau pulang dari kerja, mereka tanya, apa tadi pelajaran dari Nabi? Wahyu yang turun apa? Ada apa, bagaimana, dan sebagainya. Suatu hari, tiba-tiba tetanggaku itu waktu-waktunya dia ngaji, pulang dari ngaji, ketuk-ketuk pintu saya dengan ketuk yang keras sekali. Aku takut, ada apa? Tidak tahu itu ada kejadian besar kayaknya. Akhirnya secepat kilat saya ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu istrinya Kanjeng Nabi. Hafsah itu istrinya Kanjeng Nabi, tapi dia juga anaknya Sayyidina Umar. Hafsah, ada apa? Hafsah dalam keadaan menangis. Kemudian aku bertanya, wahai Hafsah, ada apa ini? Apa memang Kanjeng Nabi menceraikan kalian semua? Apa Nabi megat kamu semua? Kamu dicerai sama Nabi tuh, kamu kabeh pucuk-pucuk nih. Hah? Apa istri-istrinya semua dicerai sama Rasulullah? Kok kenapa kok kamu ini nangis? Kemudian Hafsah berkata, aku tidak tahu. Kemudian aku langsung masuk kepada Nabi SAW. Kemudian aku bertanya, wa ana qaim, aku bertanya dalam keadaan berdiri. Saking kesusune gak ngenteni longgo, ngadeg langsung takok aku. Aku ndak sabar saya. Ndak ngenteni duduk dalam keadaan berdiri, saya tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kamu menceraikan istri-istrimu? Ada apa ini kok do nangis kabeh ya napa? Kanjeng Nabi bilang, enggak. Qultu Allahu Akbar. Aku bilang, ya wis lah. Aman ya. Berarti ya ono perkara liya iki. Allahu Akbar katanya Sayyidina Umar. Lah di sini maksudnya apa? Maksudnya betapa Sayyidina Umar dan sahabat Ansor rakus kepada ilmu, semangat mencari ilmu, semangat ngaji. Dan betapa Sayyidina Umar kepingin tahunya terhadap sesuatu yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia harus turun, kemudian datang ke rumah putrinya, kemudian mendatangi Nabi, masih berdiri langsung tanya, kepingin tahu apa yang terjadi. Tapi di sini tidak diteruskan ya, apa yang terjadi sebetulnya? Kok sampai putrinya juga menangis? Ya mungkin ada hal-hal yang menyedihkan atau bagaimana. Yang jelas begitu. Kalau tidak sedih kan tertawa. Masa menangis? Kecuali Sayyidina Abu Bakar seneng iso nangis. Sayyidina Abu Bakar seneng malah nangis. Itu aneh itu. Sayyidina Abu Bakar orang aneh. Saking senengnya sampai nangis. Sehingga Aisyah berkata, aku baru tahu ada orang seneng kok iso nangis. Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, akadu parak sapa ingsun udriku iku nututi sapa ingsun as-salata ing salat mimma sanging barang yutawalu kang den dawak-dawakaken bina kelawan kita fulanun, kang dawak-dawakaken bina kelawan kita sapa fulanun fulan. Fama raaitu mongko ora ningali sapa ingsun annabiyya ing Nabi sallallahu fi mau'izatin ing dalam mau'izah asyadda khali luwe nemen apane ghadaban nusune min yauma idzin faqala ayuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nisa faman shalla bin nas fal yukhaffif fa inna fihim al marida wa dhaifa wa dzal haja. Ada satu orang yang bernama siapa tadi? Ibnu Mas, seorang laki-laki gitu ya. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah,
Aku sholat yang gini burine wong, sholat iki panjang sekali, suwi kesel aku. Nah, Rasulullah murka marah, mau itu memberi jangan memberi pelajaran, memberi nasihat dengan nasihat yang sangat keras. Ya, beliau mengatakan, kalau kamu sholat bersama manusia, jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama. Kalau kamu sholat sendirian, terserah. Karena kalau sholat bersama orang-orang, kan di dalamnya itu ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang punya hajat. Sehingga kalau sholat itu ojo terlalu suwi. Kalau ayat-ayat ini kok ayat apa? Yasin. Ya, bersalam sepi karena uang. Loh, ada uang. Ya, sholat atau ayat-ayatannya surat Al-Baqarah. Rakaat kedua, waladhdallin. Kok sepi ya karena sing amin? Kok sepi karena lah dilirik. Loh, ada uang, itu ijen. Lah wong ayat-ayatane Al-Baqarah ya niat mufaroqah kabeh makmume. Wis mulai wisan. Dia tok ning ngono tengok ijenan. Gawe fitnah itu namanya bikin fitnah. Jangan bikin fitnah, jangan bikin orang pada lari. Ya, kalian semua ini bikin lari aja, bikin orang lari dari masjid, bikin orang lari dari sholat. Ojo suwe-suwe. Kalau jadi imam, tapi ojo teman-teman lah, ojo teman-teman. Coba patepol. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Wah, kacau ini makmumnya. Baru Fatihahnya dapat iya karena butuh ismu ruku bisa. Alif lam mim tok. Ayat kedua, alif lam mim. Allahu akbar. Ini kejabatan. Ya paling tidak itu ya alhaakumut takasur atau wailul likulli humazatil lumazah atau yang naruh nemen pendek. Hakata kemudian dari hadis yang lain an Zaid bin Khalid al-Juhani dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna nabiyya sa'alahu rajulun anil luqata. Ada orang tanya kepada Nabi tentang luqata. Apa luqata? Barang temuan, nemu dompet, nemu apa namanya? Nemu kresek, ternyata isinya uang. Waduh, kok akeh iki? Rizki nomplok. Rizki nomplok. Enggak. Tanya sahabat kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, kamu harus ketahui tempatnya, wi'anya, ifasnya, ciri-ciri dari dompetnya itu harus tahu. Dompetnya warnanya apa, kalau ada tali, talinya apa, kalau dari kulit terbuat dari kulit dan sebagainya. Kalau sudah lengkap informasi tentang barang temuan itu simpan. Kemudian nanti kalau ada orang yang menanyakan, kamu tanya, dompetmu warnanya apa? Kalau memang tepat, semua pertanyaanmu dijawab dengan pas, berarti itu betul dompetnya dia. Kasihkan. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaanmu tidak tepat dijawab, berarti bukan dompetnya dia ngaku. Mungkin ditemukan oleh orang lain. Berarti dompet yang saya temukan bukan dompetmu. Nyatanya pertanyaan-pertanyaanku tidak sesuai dengan jawabannya. Tak tanya warnanya apa, kamu jawab warnanya merah, padahal dompet yang tak temukan warnanya putih misalnya. Berarti kan bukan punya dia. Kalau dia yang punya kan mesti hafal tuh. Warnanya apa, jadi itu harus diketahui. Caranya begitu.
Kemudian ada yang tanya lagi lah, kalau umpamanya yang saya temukan itu apa kambing? Ebil. Kalau bagaimana kalau ebil? Kalau onta bagaimana? Nggak marah Nabi. Nah terus ngapain kamu bawa onta? Ya mesti ana sing duwe to ya. Wis gledakno lah wis ah. Lapo mbok go mulai. Nemu unta ya. Unta iki jipuk unta. Aneh-aneh wae. Kamu pertanyaanmu tidak bermutu. Pertanyaanmu tidak bermutu. Netsu Nabi Muhammad. Tinggalkan saja. Ada apa kamu bawa? Berarti orang sing duwe mbok lagi kencing apa ning kono. Tidak perlu harus kamu bawa. Kenapa? Karena onta itu walaupun tidak kamu amankan, dia aman. Aman dari siapa? Aman dari hewan buas. Tidak mungkin ada serigala yang berani menerkam unta gede serigala ya udah mikir-mikir. Tendang besikile mencelat bisa. Nah, oleh karena itu tidak perlu harus kamu bawa pulang, kecuali kalau yang kamu temukan itu kambing. Kambingnya ada di perkampungan. Kalau kambingnya ada di dalam hutan, ya tidak perlu kamu ambil. Ya, kalau kambingnya itu berada di perkampungan, nah itu perlu kamu ambil supaya tidak dicolong maling, supaya tidak diterkam oleh hewan buas, lah itu pantas, boleh kamu amankan. Nah kalau onta tidak perlu, onta gede. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam syakariha. Kanjeng Nabi tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Falamma ughzir alai ghadib. Kemudian ketika pertanyaan yang tidak bermutu itu semakin banyak, Nabi itu marah. Tsumma qala saluni amma syi'tum, takok sakarepmu. Akhirnya datang seorang laki-laki bertanya, siapa bapakku? Abuka Kudafa. Saya tanya bapakku siapa kanjeng Nabi? Bapakmu Kudafa. Makanya bakoma akal bakola man abi ya Rasulullah. Qala abuka Salim Maula Syaibah. Wah, akhirnya balamma anak Umar, ketika Sayyidina Umar tahu kanjeng Nabi marah, akhirnya Sayyidina Umar bangun dan berkata, cukup ya Rasulullah. Kami tobat kepada Allah. Kami tidak akan mengulangi lagi. Sudah cukup. Wis ojo takokmu gak bermutu. Takok Pak aku sapa. Akhirnya ada bapak yang disebut itu bukan bapaknya dia. Nah, berarti dia itu bukan anaknya bapaknya itu. Dia anak selingkuhan daripada ibunya. Waduh, repot ini. Ibune nasu, ada apa kamu tanya pakmu barang ini? Aku isin ngene iki. Ngene iki ketahuan semua kalau aku dulu selingkuh. Makanya malu saya karena itu kejadian di zaman jahiliyah dulu. Bukan di zaman Islam. Kalau zaman Islam sudah tidak berani zina. Lah dulu zaman jahiliyah biasa ngono. Tukar menukar istri. Gantian kono bosen ganti kene biasa dulu. Lah kene ngene iki, wuron kabeh, isin aku. Kamu sih tanya segala. Wanake diuring-uring mbek makane. Gara-gara tanya man abi itu siapa bapakku? Pertanyaan tidak bermutu belas. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Bertanya ya bertanya, tapi pertanyaannya yang bermutu, yang berkualitas ngono. Tanya siapa bapakku? Siapa bapakku? Ono meneh mbahku iki anake sapa mbah? Mbahmu anake sapa? Lah wong aku ben durung lahir mbok takoki mbahmu gitu. Akhirnya dijawab yo anake Pak Ane gitu. Pas wis musisan. Karepe iki ape ngurusi masalah nasab. Mbok menawa turunane Gajah Mada mbok sapa? Jebule akhirnya ngono mau. Daripada ruwet, mbuh Pak mbahmu ben iki ya anake Pak Ane. Anake Pak Ane. Berarti putune mbae ya jelas to ya. Putune mbae.
Mbah sapa ya mbuh pokoke putune mbahe. Ya pertanyaan rangan itu ora bermutu. Marah Nabi SAW kelihatan di wajahnya yang tahu Umar, Sayyidina Umar paham, adrok paham. Iki Kanjeng Nabi nasu iso metu kabeh mukjizate repot kok. Siji-siji dituduh pane malah repot. Bapakmu fulan. Wah, kebuka kabeh malah berat iki, kelas berat iki. Ya sudah cukup ya Rasulullah. Akhirnya selesai. Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu annahu kana idza takallama bi kalimatin a'ada thalathan. Kanjeng Nabi itu kalau memberi ceramah itu di bulan bali ini ping 3 paham kowe, pola di mana paham sampai ping 3 sehingga orang itu faham. Faida ata'ala qaumin fasallama sallama salasan. Kan Kanjeng Nabi kalau urus salam kadang juga diulang tiga kali. Jadi tujuannya biar paham. Kadang-kadang orang ini gak mudeng. Paham kowe? Nggih jebule keliru. Nggih tapi ora kepanggih. Tukono Lombok ya nggih berangkat. Mulai nggo sapu. Loh kok malah nggo sapu? Takon apa mau? Sanjange tumbas sapu. La ilaha illallah. Lombok, Kang. Lombok. Boten ngertos kula. Walah ya. Kuping iki ning pinggir apa ya ning ndi kok iso gak krungu. Lombok kok ya mulai ning nggo sapu. Antara Lombok wis sapu gak memper blas. Mulane kamu kalau ngongkon wong iki takok sik. Sik, jangan berangkat sik. Mau ngomong apa kowe? Ngerti apa ora? Mudeng apa ora? Nggih apa ya diulangi. Ngomong apa mau? Nah, takoki sik. Mungkin iki kadang-kadang saking apike, saking patuhe langsung berangkat. Jebule iki urung mudeng. Tutuk tengah dalan bingung, mau dikono apa, Bang? Mbo ya, aku ora. Lah ya kok susu berangkat. Akhirnya mulai keliru, jika tuku Lombok kok malah nggawa sapu. Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, salah satun lahum ajran. Ada dua orang, mereka ada tiga orang, pahalanya 2. 1 rajulun minal kitab. Amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau mau masuk Islam pahalanya 2. 1 pahala mengikuti nabinya, 2 pahala mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungan dari ahli kitab Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, seorang hamba budak, ya, jika dia melakukan ibadah, maka ada 2, dia bisa melakukan ibadah kepada Allah dan dia juga bisa melakukan ibadah kepada gustinya, yaitu juragannya. Budak sekarang sudah tidak ada, nomor 2 ini sudah enggak ada. Bukan pelayan ya, bukan, tapi budak. Wa rajulun kanat indahu amatun. Yang ketiga, seorang laki-laki punya budak perempuan. Kemudian budak perempuan tadi itu ya ta'uha fa'addabaha. Kemudian rajulun kanat indahu amatun ya ta'uha fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Dididik dengan pendidikan yang bagus, diajari dengan pengajaran yang bagus, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahkan dengan orang lain, kemudian dinikahi sendiri, maka mendapat 2 pahala. Jadi punya budak perempuan, dididik dengan baik, diajari dengan baik, setelah pintar dimerdekakan, setelah merdeka dinikah. Nah ini juga sudah tidak ada, sekarang sudah tidak ada amat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'u Bilal fa dhanna annahu lam yusmi' an-nisaa fa wadha'a
wa wa'adhahunna wa amarahunna bisadaqah fa ja'alatil mar'atu tulkil qurta wal khatama wa bila wal ya'khudhu fi tarafi sawbi. Kanjeng Nabi dari Ibn Abbas ya, sesungguhnya Nabi itu keluar bersama Bilal. Kemudian Bilal menduga, kemudian Abdullah bin Abbas menduga Nabi itu belum dalam mauidhonya, belum bisa sampai suaranya, belum bisa didengar oleh perempuan-perempuan. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan kepada perempuan-perempuan untuk sodako. Ya. Kemudian memerintahkan kepada para wanita untuk sedekah. Sampai akhirnya para perempuan pada ada yang melemparkan kain, ada yang melemparkan cincin. Kemudian Bilal yang mengambil dengan ujung bajunya, torfa saubih, diambili sama Bilal. Artinya apa? Bahwa perempuan-perempuan zaman Nabi itu orangnya nyah-nyoh, itu orangnya lumo. Begitu diperintah oleh Nabi sedekah, langsung ada yang melempar bajunya, ada yang melempar cincinnya, banyak untuk disedekahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu baik laki maupun perempuan, mereka semua sangat taat dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan Nabi langsung direspon, langsung dilaksanakan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا فكالنا وكربات لنا في ديننا مع للكثر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تقتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما والأحل أزكياء علماء نهدى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون وقضي عنا جميعا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشاء المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تضلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا عمدتي يا عدتي يا منكدي من شدتي عجل الغوث يا عديم يا الله وسخر الأسباب ودلل السعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاق مريد وحاسد معاند بحق سير طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منكدي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عديم يا الله وسخر الأسباب ودلل السعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاق مريد وحاسد معاند بحق سير طاسم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منكدي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا عديم يا الله وسخر الأسباب ودلل الشعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم يا الله
ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد وعاند بحق سر تاسيم يا الله يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عتى الحبيب وآله وصحبه عدد تشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Sebelumnya saya umumkan bahwa ujiannya di